dilihat. Astagfirullahaladzim ya, si ibu yang pakai baju hitam sama yang baju dua itu udah nggak ada. Jadi saya itu duduk sendiri dengan tempat kosong sendirian, asli sendirian. Sampai pada saat itu ya Allah ini kenapa gitu ya, antara merinding takut tapi langsung inget gitu, apakah saya bermimpi atau apa ngobrol sama si ibu. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini pagi ya, jam 11 siang. Waktu jamnya udah masuk ke summer tide ya. Nih saya sambil makan kue, sambil minum kopi. Jadi udah lama sekali ya saya nggak ngomong di depan kamera untuk bikin vlog. Ini maaf ya, saya tuh lagi pilek, verkouden. Nah, bicara tentang pilek, ini saya udah dites beberapa kali, hampir tiap hari bahkan, karena ke tempat kerja kalau pilek itu harus dites dulu, negatif. Dan ini udah hampir 10 hari yang lalu. Jadi ceritanya, sekalian saya mau cerita, minggu yang lalu saya baru pulang dari umroh. Dan 3 hari sebelum pulang itu saya udah pilek gitu. Pileknya pilek hebat, jadi running nose gitu ya. Jadi si udah aja ngucur aja gitu, kayak sekarang gitu. Terus nggak berhenti sampai kita harus PCR kan sebelum naik pesawat kembali ke Belanda. Saya udah deg-degan apakah akan positif, ternyata hasilnya negatif. Nyampe rumah saya antigen sendiri, tetap negatif. Setiap hari dites negatif, dan sampai sekarang udah 10 hari. Saya memutuskan besok mau ke house art, yaitu dokter ya, untuk dicek kenapa gitu lama sekali pilek saya. Ini sambil makan kue ya. Saya mau cerita kenapa tiba-tiba saya pergi umroh. Itu sama sekali tidak ada rencana. Jadi dalam hidup saya, setiap orang ya semoga naik haji. Saya bilang juga sih dalam hati, semoga suatu saat saya bisa pergi haji, tapi tidak berpikiran untuk pergi umroh. Kenapa? Karena saya hidup di Belanda, dan bagi saya pulang ke Indonesia setiap tahun itu pada saat ini sampai sekarang saya lebih mementingkan setiap tahun pulang ke Indonesia daripada umroh. Maaf ya kalau misalkan ini saya salah gitu, tapi pikiran saya hanya ingin pulang setiap tahun ke Indonesia untuk ketemu orang tua saya gitu ya. Jadi nggak ada pikiran umroh, cuman suatu saat saya ingin naik haji bersama keluarga gitu, sama suami dan anak-anak. Itu aja sih yang selalu ada dalam pikiran saya. Sampai suatu ketika waktu bulan Desember kemarin, teman tanya, karena saya kan termasuk orang yang suka pergi ke musola. Terus ada teman yang jarang pergi ke musola, tanya gimana dia ingin umroh dari Belanda gitu, gimana caranya. Terus saya bilang ya deh, saya tanya ke Pak Ustadznya. Ternyata kata dia ada untuk bulan Februari. Nah begitu si teman tanya, kamu mau nggak pergi umroh? Nggak tahu ya, karena nggak ada niat. Terus dia bilang, loh kok nggak ada niat? Katanya ayolah sama saya. Akhirnya saya bilang oke, saya akan pergi umroh. Oke, saya rencana, tapi pas minta izin sama lu nggak dikasih, karena pada saat itu kita mau berpikir ya Januari itu ponakan akan menikah. Tuh saya rencananya mau pulang juga si Januari ke Indonesia. Terus kita udah beli tiket juga buat bulan Juli ke Indonesia. Jadi apakah tidak terlalu banyak pergi gitu saya, meninggalkan pekerjaan dan keluarga gitu. Karena kan rencananya kalau pulang ke Indonesia itu hanya saya sendiri yang bulan Januari, sedangkan yang bulan Juli bersama keluarga. Tapi akhirnya saya bilang ke teman saya nggak jadi. Teman juga dia katanya tetap jadi.
Begitu saya tanya lagi ke lu karena sedikit maksa gitu ya, saya pingin pergi bulan Februari, lu kasih izin, temennya malah nggak jadi. Nah dari itu saya bimbang, wah saya nggak ada temen nih, nggak ada temen. Tapi saya walau alam daftar aja terus tidak tahu berpikiran akan pergi dengan siapa gitu. Pokoknya daftar, dan ternyata prosesnya, saya nggak akan bicara tentang prosesnya, agak panjang juga karena hampir tidak jadi ya. Tapi akhirnya terlaksana setelah melalui ujian yang panjang, hampir berangkat, dan sehari sebelum berangkat tanggal 26 itu, tanggal 25 itu dibatalkan pemberangkatan tanggal 26. Gimana nggak ketar-ketirnya gitu. Tapi saya nggak akan bicara tentang permasalahan sampai nggak jadi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya saya tetap bersabar dan pergi pada tanggal 9 Maret gitu, dengan jumlah peserta yang berkurang hampir sepertiganya. Jadi kita hanya berangkat 9 orang dengan Pak Ustadznya dan yang bantu-bantu Pak Ustadz ada 1 orang. Jadi kita pergi bersebelas orang ya. Oke. Saya mau cerita ya tentang keajaiban saya di sana. Niat saya itu ya pergi umroh, cuman ya Allah, saya ingin suami dan anak-anak saya selalu berada dalam keimanan yang sama dengan saya gitu. Itu selalu saya yakin, dan saya ulang-ulang. Niat saya umroh itu ingin meyakinkan pada diri sendiri bahwa saya berada dalam keluarga yang benar gitu, yang satu jalan gitu. Saya menjalankan ibadah 5 waktu. Saya mengajarkan anak-anak sholat dan mengaji. Itu di Belanda ya. Dan saya sendiri, saya tidak pernah melibatkan orang lain mengajarkan anak-anak gitu. Anak-anak pergi ke musola hanya pada saat lebaran aja gitu, untuk belajar di sana enggak gitu. Jadi benar-benar di rumah gitu, di rumah. Terus mereka juga tidak bilang bahwa itu urusan si Cinta Cahaya, apakah dia mau terus terang ke teman-temannya, apakah dia muslim atau tidak. Saya tidak mempermasalahkan itu, tapi yang saya yakinkan adalah bahwa ada Tuhan gitu. Kamu hidup itu karena ada Tuhan, itu aja. Itu yang selalu saya yakinkan kepada anak-anak. Alhamdulillah mereka ikut mengerjakan semua ajaran yang saya ajarkan ke mereka gitu. Nah, saya tuh niat cuman ingin keluarga saya utuh gitu. Jadi itu aja doanya, dan yakin bahwa niat saya pergi umroh itu udah ada di jalur yang benar gitu ya. Jadi saya nggak ngasih tahu siapa-siapa, hampir teman-teman juga ya banyak yang nggak tahu, hanya teman dekat aja ya. Terus pada hari saya akan pergi, kakak saya telepon, ya kamu besok umroh katanya. Ya Allah, kenapa nggak ngasih tahu katanya. Ya ampun, saya lupa. Jadi sampai ke kakak sendiri aja saya nggak tahu. Saya hanya bilang ke orang tua saya bahwa saya akan pergi umroh. Tapi pada saat itu juga pemberangkatan dibatalkan ya, yang tanggal 26 gitu. Kakak saya tanggal 25 telepon, terus pada saat dia nelpon pemberangkatan dibatalkan, terus saya gini, ya ampun ternyata dibatalkan. Tapi kakak saya bilang, mungkin itu jalan yang baik, kamu bisa belajar dulu apa itu umroh. Terus terang saya tidak tahu apa itu tawaf, apa itu sa'i. Jadi hanya dari buku waktu kita sekolah dulu gitu ya. Itu aja tahunya, tapi secara detail sama sekali tidak tahu. Hari itu juga kakak kasih kuliah singkat pakai Zoom. Dia ngasih filenya gitu ya. Dia nunjukin apa umroh, terus apa bedanya dengan haji, terus apa yang dilakukan di umroh, ringkas dan langsung saya mengerti ya.
saya mengerti gitu. Jadi saya tahu apa itu Hijri Ismail yang asalnya saya nggak tahu gitu. Terus ya banyak yang dipelajari di situ hanya dengan Zoom satu kali dengan kakak itu ya. Nah doanya kata dia udah ikutin Pak Ustadz aja gitu ya, kamu hanya nanti aja begitu katanya di tawaf ada apa doa sapu jagat katanya, semua orang pasti berdoa itu, kamu berdoa itu juga. Terus yang kakak saya utarakan ya, apapun niatnya harus bersih, tidak boleh berburuk sangka. Terus apa yang ada di pikiran itu akan terjadi katanya ya, apa keinginan itu bukan akan terjadi, banyak yang ada di pikiran itu tiba-tiba kejadian gitu. Jadi usahakan selalu berpikir yang baik-baik dan positif terhadap teman juga. Nah sekarang saya mau cerita tentang waktu saya hari kedua di Mekah. Jadi kita itu berangkat dari Belanda, transit di Jordania, terus mikotnya di atas kapal waktu pesawat dari Amman ke Mekah gitu. Jadi di atas pesawat ya, itu mikotnya juga diumumkan oleh ya nggak tahu ya, pramugara atau siapa, pokoknya ini ayo mikot gitu ya. Jadi langsung diniatkan bersama-sama dengan para jemaah lainnya di atas pesawat gitu. Hanya singkat aja. Terus pada hari pertama kita datang pagi hari, hari Kamis tanggal 10 Maret ya, pagi-pagi sekali. Terus jam 4 sore setelah kita beres-beres bersih-bersih di hotel, Pak Ustadz bilang kita umroh sekarang. Jadi ya jam 4 sore setelah asar kita berangkat umroh. Nah pada saat itu saya bilang saya tidak akan bawa kamera, saya tidak akan bawa HP, pokoknya pure pingin tahu seperti apa gitu, dan akan mengikuti ini. Jadi pada pertama itu bener-bener wah, inilah Ka'bah gitu, seperti inilah tempat orang menundukkan kepala berdoa dari seluruh penjuru dunia ke Ka'bah. Jadi ya subhanallah, bener-bener ya pasti yang pertama kali lihat pasti mengucurkan air mata, nggak tahu kenapa, jadi rasanya terenyuh sekali. Selesai umroh saya lega gitu ya. Jadi setelah saya umroh saya lega. Jadi apa yang saya pelajari sedikit itu ya waktu sebelum berangkat itu bersama kakak saya melakukan prakteknya gitu. Jadi jelas apa namanya tawaf itu bagaimana, terus harus sa'i itu bagaimana gitu ya. Jadi dengan pengetahuan saya yang tidak banyak, saya sangat menikmati sekali pengalaman umroh pertama saya itu. Jadi bener-bener amazing gitu ya, bener-bener hati itu puas gitu bisa berada di tanah suci Mekah. Saya berterima kasih sekali pada orang-orang yang sudah support saya untuk tetap berangkat, dan pada khususnya pada Luke yang membantu segala urusan saya sehingga saya bisa berangkat. Nah udah hari kedua saya itu sekamar 3 orang ya. Jadi dari grup saya itu satu-satunya kamar yang berisi 3 orang itu hanya saya gitu, saya dan temen ya pokoknya jemaah ya. Saya sampai sekarang lupa mereka itu tinggal di kota mana, tapi mereka itu sahabat gitu di Belandanya. Terus yang lainnya itu teman-teman yang dari musola yang saya kenal ya di Rotterdam. Jadi orang-orangnya sudah saya kenal baik gitu ya. Mereka itu suami istri berdua. Terus si ustadznya dengan backupnya itu berdua. Terus ada suami istri dari kota lain juga itu berdua. Dan yang lain yang dari musola itu perempuan juga berdua, hanya saya yang bertiga gitu ya, yang bertiga. Nah kebetulan jadi kan sudah diperingatkan sama Pak Ustadznya kalau misalkan pergi ke
kemana-mana itu minimal harus 2 orang, kalau bisa lebih banyak lebih bagus, dan tidak boleh sendiri gitu. Even ke toilet itu harus ditunggu di depan si pintu toiletnya gitu, untuk perempuan. Jadi untuk menjaga kalau ada apa-apa ada orang yang melihat gitu. Jadi harus dekat gitu ya, harus betul-betul saling percaya gitu dengan teman sekamar itu. Nah, hari kedua saya kan bertanya, saya tuh senang sekali sholat di depan Ka'bah gitu, tapi karena sekarang ini corona, tidak sembarangan orang bisa ke tempat Ka'bah untuk tawaf gitu ya, ke daerah tawaf. Jadi hanya di masjid aja, dan kita juga harus memperlihatkan telepon kan gitu kalau yang mau umroh ini betul rombongannya gitu ya, tawakalna ininya ya, appnya pada saat itu. Saya tidak usah karena di backup sama waktu umroh itu sama ada listnya ya dari Pak Ustadznya, terus kita hanya dikasih gelang aja, gelang umroh bahwa kita ini sudah terdaftar umroh, terus ada di mana gitu, jadi tanda gelang itu ya, tanda gelang. Jadi kita tinggal memperlihatkan bisa masuk ke tempat tawaf itu. Nah, kata si Pak Ustadznya, kalaupun kamu misalkan mau ke tempat tawaf, kalau laki itu kan harus pakai baju ihram, terus harus umroh lah minimal. Kalau maupun kalau perempuan bisa, karena kan pakaiannya tidak pakai umroh gitu ya. Saya bilang ke teman sekamar itu, mau nggak kalian sholat di depan Ka'bah? Kebetulan mereka berdua itu orang yang sangat dua-duanya itu mungkin ya, saya lihat itu sedang mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi mereka bawa buku-buku, terus mereka mengerjakan sholatnya juga banyak, jadi berbagai macam sholat sunnah mereka kerjakan gitu. Saya hanya pengetahuan dari waktu kecil aja gitu ya. Mereka mendalami semuanya. Terus oke, kita sholat di depan Ka'bah kata mereka. Nah, akhirnya kita berhasil melewati jalan umroh itu ya, lewat jalan umroh. Jadi langsung ke Ka'bahnya. Terus untuk yang kedua kalinya saya lihat Ka'bah, langsung kan dalam pikiran saya itu saya ingin sholat maghrib di sana dan mendengarkan azan gitu, mendengarkan azan di sana. Tentram rasanya gitu ya. Begitu saya duduk, 2 orang teman sekamar saya itu bilang gini, mereka ingin tawaf itu kan 7 kali keliling, sedangkan saya kondisinya capek. Saya bilang saya ingin duduk dan berdoa di depan Ka'bah, tidak ingin sambil menunggu azan maghrib, ikut sholat maghrib di sini, terus boleh sampai isya juga tunggu, tapi saya tidak ingin melakukan apa-apa gitu. Terus mereka bilang, ya sayang lah udah di depan Ka'bah, masa kita tidak tawaf, kata mereka. Toh tidak capek, hanya 7 keliling gitu ya, 7 keliling terus jalan santai aja. Tidak tahu kenapa gitu ya, saya mungkin capek ya, saya tetap tidak mau. Itu saya bilang oke, kalau kalian tetap mau, saya tunggu di sini. Terus saya melihat bawaan mereka kan bawa tas ransel, bawa kresek sepatu gitu, bawaannya banyak. Sedangkan saya kan hanya simpel aja, hanya tas parasut yang isinya sepatu saya aja gitu. Mereka itu bawaannya banyak gitu, nggak tahu kenapa bawanya banyak, isinya apa kosong tidak tahu ya. Saya bilang udah, tasnya saya jaga, kalian boleh umroh. Tapi mereka bilang nanti kan diusir gitu. Jadi tempat kita itu ya pada saat akan maghrib, karena di depan multazam ya, di depan Ka'bahnya itu kan mereka kalau selesai sa'i kan, selesai begitu selesai umroh kan sholat 2 rakaat di depan multazam. Banyaknya mereka itu orang-orang umroh itu sholat di situ. Nah, posisi saya itu di situ, tapi nanti begitu akan sholat azan, si daerah itu harus dikosongkan gitu. Jadi kita itu yang duduk di situ, yang sholat di situ disuruh pindah. Itu dekat dengan tower Zam-Zam ya,
si Multazam itu. Terus saya ngelihat ke atas itu ada tower jam-jam. Saya bilang oke, kalau kita berpisah kita harus tetap kembali ke tempat ini gitu, ke sini. Kalian tunggu saya di sini atau saya yang tunggu kalian di sini selesai kalian tawaf gitu ya. Kan perkiraan selesai tawaf gitu saya akan menjemput mereka kembali ke situ, baru sholat maghrib bersama-sama gitu, nyari tempat lagi. Oke, kata mereka. Nah, barang-barangnya disimpan di depan di tempat saya jaga. Jadi 2 tas, saya ranselnya kecil ya yang saya, terus mereka ransel 2 sama kresek itu sepatu ya gitu ya, sepatu mereka gitu, ada dua kresek. Yang saya ingat 2 kresek ya, karena kan dimasukkan. Nah udah, jadi 4-5 dengan yang saya ya, si tas itu. Baru berapa menit saya berdoa duduk di depan Ka'bah, tiba-tiba si Askar datang. Haja katanya, kan harus pergi gitu, ini harus kosong tempat ini, kalian harus cari tempat lagi di tempat yang lain gitu. Terus kan saya males kan berdiri, aduh ini udah tempat enak gitu ya, harus berangkat gitu. Tapi kan nggak bisa gimana lagi. Kelihat yang lain juga, ibu-ibu yang lain pada berdiri terus berjalan. Saya sambil berjalan pelan-pelan lihat, cari muka Indonesia untuk bisa sama-sama cari tempat sholat gitu. Begitu dapet, saya ada di belakang saya ibu-ibu pakai baju hitam semua dari kepala sampai ujung kaki, pakai hitam, jubah hitam tapi nggak pakai cadar ya. Terus dia pakai kacamata, terus bermakeup juga, cantik pokoknya. Sama nenek-nenek berdua, dan si nenek-nenek berdua itu nuturin, tau nuturin itu follow ibu-ibu yang pakai jubah hitam itu. Berdua tuh saya ikut orang Indonesia, si yang berdua yang saya nanyanya ke yang, karena jelas ya yang si berdua itu orang Indonesia, yang nenek-nenek itu ya, terus sudah tua sekali gitu ya. Dia nggak ngejawab gitu, jadi saya tanyanya ke yang hitam, orang Indonesia, iya katanya. Saya harus nyari tempat lagi, ini harus nyari tempat, iya harus nyari, yuk ikut saya katanya. Terus saya tuh langsung dipegang sama si ibu itu yang pakai hitam itu ya, dipegang, ditarik, sedangkan yang 2 itu di belakang kita itu nuturin gitu ya, ngikutin kita gitu, si ibu yang berdua itu. Terus saya nggak enak juga gitu ya, itu yang tua kok dibiarin jalan di belakang sedangkan saya yang dipegang. Jalan aja terus, agak jauh baru ngelihat tempat kosong. Kamu ayo sholat di situ katanya, sholat di situ ada tempat satu sholat. Saya kan nggak enak, ya ampun, itu si tua itu, yang tua itu sebetulnya bisa di tempat berdua gitu ya, apakah bukan lebih baik yang tua itu duduk dulu di situ? Terus saya bilang, ibu lebih baik ibu aja dulu yang di situ. Terus si yang tua itu nggak ngomong apa-apa, nggak sama sekali, cuman ngikutin yang ngomong, ya kamu aja katanya, ayo di situ sholat katanya. Saya nanti nyari tempat yang lain. Nah nanti yang ibu tua itu gimana katanya, nggak apa-apa katanya, nanti dia tetap ngikutin saya kata si ibu itu. Saya ngelihat tiba-tiba di depan ada 4 kosong, tiba-tiba terus saya langsung, itu ada tempat, ayo ke sini gitu. Jadi saya ngedatengin tempat yang di situ itu kosong, terus langsung si sejadah itu ya, kan harusnya sejadah mengarah ke kiblat ya, saya panjangin gitu, jadi biar bisa 3 orang atau 2 orang. Terus saya tempatin, terus si tasnya langsung kepinggirin, jadi biar orang nggak merebut tempat kita gitu. Mereka langsung duduk, terus si ibu yang pakai baju hitam di sebelah saya, terus yang 2 lagi di sebelahnya si bang baju hitam gitu ya. Mereka tanpa ngomong apa-apa yang berdua itu. Terus ya Allah, kata saya teh, alhamdulillah udah dapat tempat gitu. Tapi saya ingat, wah kayaknya yang berdua temen saya yang sekamar itu udah selesai tawaf kan. Terus saya bilang, ibu saya itu ninggalin teman saya yang lagi tawaf, dan saya janjian di dekat tower jam saya harus kembali ke sana menjemput mereka. Saya bilang gitu. Tuh kata si ibu, ya udah kamu jemput dulu teman kamu, barang kamu ibu jagain di sini, nanti kamu ke sini bersama teman kamu, kan ini tempatnya masih ada, kata si ibu gitu. Terus saya kan nggak mungkin loh, ini kan orang asing, terus masa si teman saya itu ditinggalkan di situ, apakah mungkin ada paspor semua, kan itu barang berharga, itu kan tanggung jawab saya gitu. Saya bilang, ibu nggak bisa, saya harus bawa barang-barang ini, terus cari teman saya. Ya udah terserah kamu katanya,
ini tempat tetap kosong kata si ibu gitu. Saya jaga tempatnya. Oh ya Bu, terima kasih. Kan si jalan keluar itu di belakang saya baru mau balik ke belakang, tiba-tiba azan. Ya Allah, azan, kata aku gitu ya. Saya mau terus jalan ke sana, terus langsung mikir nggak mungkin lah kalau misalkan saya tetap jalan nyari ke temen, mereka aja mungkin langsung sholat kan, azan diem kan, nggak akan nyari-nyari tempat gitu. Kemungkinan wah nggak mungkin gitu, saya tetap harus sholat di tempat ini dan baru setelah sholat nyari temen saya gitu. Jadi saya langsung betul-betul dari baru satu langkah gini ya, kita balik gini terus kan azan, saya balik lagi ke tempat saya, langsung saya duduk. Kata saya teh udahlah nanti aja. Begitu dilihat, astagfirullahaladzim ya, si ibu yang pakai baju hitam sama yang baju dua itu udah nggak ada. Jadi saya itu duduk sendiri dengan tempat kosong sendirian, asli sendirian. Sampai pada saat itu ya Allah ini kenapa gitu ya, antara merinding takut tapi langsung ingat gitu, apakah saya bermimpi atau apa, ngobrol sama si ibu. Langsung diem, udah dengerin azan aja, dengerin azan terus ngeluarin kamera dan merekam, karena kan niatnya pingin merekam suara azan pada saat maghrib di Ka'bah. Terus hati tuh tenang banget, terus ya sampai apa ya, terenyuh bercucuran air mata, nggak tahu kenapa ngedengerin azan. Terus sih di langit di atas itu bersih gitu, bersih padahal sebelum azan itu burung-burung tuh rame, begitu azan burung nggak ada. Saya tuh perhatikan, pertama kirain saya, tapi beberapa hari berikutnya teman saya tuh bilang, coba kalau azan kamu di Mekah asalnya ada burung-burung terbang, begitu azan berhenti. Betul, itu berhenti, nggak ada satupun burung, dan kita merekamnya gitu yang ke beberapa kali. Jadi sebelumnya kita rekam dulu burung berterbangan, terus pas azan tidak ada burung, begitu selesai azan burung langsung itu hiber di atas. Banyaknya burung merpati ya, burung merpati atau apa, bener-bener berkeliaran di atas Ka'bah itu ya yang saya lihat. Dan bukan saya lihat aja, sambil ngobrol dengan teman, berapa kali kejadian kayak gitu, ngelihat pada saat azan burung itu diem gitu, nggak ada yang kokeceakan istilahnya. Udah selesai ya, saya langsung istighfar, ya Allah saya sholat sendiri gitu ya sekarang di ya dengan tempat yang kosong. Terus si ibu itu nggak ada, terus udah tenang, sholat maghrib, kemudian sholat setelah azan ada maghrib ya. Terus kan biasa ada sholat mayit, terus kita ngerjain sholat sunat rawatib setelah maghrib 2 rakaat, terus berdoa lagi. Mungkin itu lebih dari 30 menit ya kalau di total dengan azan, waktu azan. Terus saya bangkit, saya mau cari ke Ka'bah yang di depan Multazam itu, deket Zamzam Tower. Jalan lagi ke sana kan agak jauh. Terus sambil sebelum pada saat sujud terakhir itu saya bilang, ya Allah pertemukan saya dengan kedua teman saya gitu, jangan sampai mereka pulang dengan kaki telanjang gara-gara barang-barangnya ada di bawah saya gitu. Saya berdoa itu aja. Saya jalan, pas di tempat itu temen tuh lagi berdiri nyari-nyari saya. Kita langsung pelukan. Terus saya sampai bilang gini, ya Allah kata gitu, nanti kita jangan saling ninggalin aja, kamu kalau kalian tawaf aku ikut aja, atau kalau aku nggak mau kamu harus duduk bareng saya sampai bilang gitu ke mereka. Terus ya mereka bilang gini, ya nggak usah khawatir, kalaupun kita berpisah kita bisa pulang ke hotel, toh dekat dengan kaki telanjang, kata saya. Itu bukan kesalahan kamu, toh kita yang membebani kamu dengan tas-tas kita gitu. Tapi kan tanggung jawab saya ini, saya harus ketemu mereka. Terus dalam pikiran tuh, ya ampun kalau misalkan saya harus kembali ke hotel tanpa mereka, gimana mereka pulangnya dengan kaki telanjang gitu ya.
cuman pakai kaos kaki aja. Mikirnya udah gitu aja. Terus saya kasihin barang-barang mereka sama plastiknya 2. Terus pas temen yang satu ini plastik punya kamu. Terus kata dia, enggak, sepatu saya dimasukin ke ransel kok, katanya. Ini plastik apa? Saya kaget kan, ya Allah, saya berarti bawa orang kan, tapi ini ada di atas ransel kamu, saya bilang gitu ya. Jadi saya kan hanya barang saya tuh sendirian sholat ya, dengan tempat yang kosong. Terus nggak mungkin gitu saya sambil ngambil salah orang sebelah saya gitu. Rasanya nggak mungkin, ya nggak tahu gitu ya, coba buka apa isinya, ya. Begitu dibuka, apa coba, sepatu baru, betul-betul baru, warnanya hijau toska, bagus. Kita bertiga sampai, ya Allah, ini kenapa gitu ya. Ada di kaki, ada di bawaan saya. Terus saya bilang gini, coba matnya berapa, itu punya siapa, kaki siapa. Terus si Susan itu temen saya itu bilang, oh ini mat aku. Jadi di atas tasnya dia memang matnya dia gitu, 38. Terus ya kita, ya itu mungkin Susan rezeki kamu, aku bilang gitu ya. Tuhan kasih gitu buat kamu. Ya nggak mungkin lah. Terus yang lain, ya yang kamu kan nggak sengaja ngambil. Mereka itu takut saya bersalah ngambil. Kalau saya nggak merasa mengambil, karena ya itu mungkin kesalahan saya ngambil, tapi kan dari mana tiba-tiba gitu ya. Terus saya udah ya istighfar aja. Kalau misalkan saya ngambil barang orang lain, kan mikirnya harus cari ke lost and found gitu ya, tempat barang-barang yang tercecer gitu. Yuk kita kembalikan ke sana aja, saya bilang gitu. Tapi kan nggak ada sih tempatnya itu di Ka'bah, ada di mana. Tapi kan banyak pekerja di situ ya, pembersihan kadang-kadang ya, yang pakai baju coklat muda itu kebanyakan juga orang dari Indonesia, dari Bangladesh. Terus ada ibu-ibu, terus bilang saya, ini matnya 38, saya ke ngambil punya orang, mungkin punya orang atau nggak tahu, ada di atas ransel ini, terus ke bawah sama saya. Apakah bisa disimpan di mana untuk mungkin orang-orang yang nyari, atau ibu aja dititipkan di ibu, atau untuk ibu gimana, terserah gitu. Oh iya banyak kok. Terus dia langsung nunjukin tuh, itu tuh sepatu-sepatu yang berceceran. Ternyata banyak juga gitu yang berceceran sepatu yang di plastik gitu, lupa dibawa atau entah bagaimana. Jadi katanya jangan khawatir, udah biasa kok, katanya orang kehilangan sepatu dikeresekin tapi nggak dibawa pulang lagi, nggak usah jadi pikiran. Saya sih udah lost, udah lillahi ta'ala gitu. Buat orang yang kehilangan sepatu mungkin akan dapat gantinya yang lebih baik, itu aja pikiran saya gitu. Cuman ya itu yang begitu saya cerita bahwa saya dibimbing oleh orang yang pakai baju hitam itu, terus orangnya cantik, menempatkan saya di situ. Begitu saya satu langkah balik lagi mau cari kalian, mereka bertiga itu udah nggak ada gitu. Itu nggak tahu ya, walau alam. Saya bilang ke Ustaz, katanya dia cuman ketawa aja, yang mungkin kamu salah ngobrol sama orang, atau ya simple gitu ininya nggak gitu. Terus teman yang lain, ya yang kamu dapat mukjizat, dimudahkan dengar azan, terus langsung kan niat kamu pingin dengar azan dengan tenang, diijabah, katanya saat itu juga kamu bisa dengan tenang. Biasanya umpul-umpulan kamu dengan leluasanya bisa berdoa di depan Ka'bah tanpa senggol-senggolan gitu. Itu jadi itu satu experience, apa ya, pengalaman yang sangat berharga di depan Ka'bah gitu. Oke, itu cerita saya sedikit tentang keajaiban Ka'bah. Masih banyak cerita-cerita yang lain, karena minggu depan hari Sabtu sudah mulai bulan puasa. Kita menjalankan puasa ya di rumah ini. Insya Allah mungkin
tema vlog berikutnya tentang puasa. Ya biasa sih, tentang kehidupan sehari-hari. Dan karena saya banyak bikin vlog juga waktu di Mekah, mungkin di bulan puasa ini saya akan sedikit-sedikitnya sekitar 15 menit mengedit video itu. Jadi durasinya sekitar 15 menit untuk setiap tempat gitu pada saat saya di Mekah dan di Madinah. Saya banyak bicara dengan orang Indonesia yang bekerja di sana, orang Indonesia, terus para jemaah haji juga banyak bercerita, bertukar pengalaman pada saat makan di hotel dengan jemaah haji Indonesia lainnya. Dan saya banyak belajar dari mereka tentang kepasrahan, kesabaran dalam menjalani ibadah gitu. Jadi niatnya udah oke, saya ingin ibadah, apapun yang terjadi mengalir saja, terus tidak banyak pikiran yang macam-macam. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman yang sangat berharga gitu. Terlepas dari kesulitan pada saat akan pergi, tapi ternyata membuahkan hasil dengan kesabaran. Dan yakin kalau pada saatnya Tuhan mengizinkan saya pergi, itu akan terjadi. Dan saya pergi tanggal 9 Maret, pulang tanggal 20, tanggal 21 hari Senin udah kerja lagi seperti biasa, dengan membawa oleh-oleh pilek gitu. Saya satu-satunya yang pilek, yang lainnya sehat walafiat. Dan pileknya itu lama ya, sampai sekarang pileknya ini begini. Tapi waktu saya waktu kita di bis untuk melihat pada saat tur ya, melihat perjalanan haji itu bagaimana gitu kan, diperlihatkan tempat-tempat haji. Saya sampai berpikir, ya ampun, ini di hotel aja kadang kita kan ingat rumah gitu. Itu gimana kalau pada saat mabit gitu ya, di tenda, terus dengan banyak orang hanya beralaskan baju yang ada di badan gitu ya. Itu bagaimana gitu, sungguh berat gitu. Saya balik lagi, oh berarti kalau misalkan saya pergi haji, usahakan masih muda gitu, jangan sampai tua. Tuh saya bilang ke kakak juga, kayaknya saya nggak sanggup ya kalau pergi haji tua, jadi harus dalam keadaan muda terus. Tapi kakak saya bilang gini, ya yang katanya, semuanya kalau sudah ada di rumah Allah, di rumah di Mekah, di rumah ya istilahnya di tanah ya, dimanapun ya itu tanahnya Tuhan gitu ya, semuanya akan terjamin. Kamu mau tua, kamu mau sakit, semuanya akan dimudahkan asal niatnya. Jadi balik lagi ke niat kamu apa, itu semuanya akan berjalan dengan lancar, percayalah. Terus saya pegang itu, ya betul ya. Jadi ya udah, sekarang lillahi ta'ala, niatnya nanti saya akan apa ya, kapanpun saya bisa berangkat, asal ada niat dan keyakinan bahwa akan dimudahkan, itu semua jalannya akan mudah. Jadi itu pelajaran yang saya petik sekarang. Setiap kesulitan, ya orang hidup di Belanda seperti kayaknya mudah, tapi tidak seperti itu. Saya tuh orangnya perasa gitu. Kalau misalkan ada temen aja yang kemudian lain sikapnya kepada saya tuh suka kepikiran gitu, padahal itu sebetulnya tidak perlu gitu. Mungkin mereka aja nggak mikirin, hanya pikiran saya aja gitu. Jadi saya belajar, oh ya oke, sekarang hanya berbuat baik, bersih pikiran, bersih hati, dan semuanya akan baik-baik saja. Itu dan mudah-mudahan saya bisa melewati semuanya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah dengerin saya ngecoblak lama ya di hari Minggu ini. Kita ketemu lagi di episode bulan puasa dengan
haji, umroh, pengalaman umroh saya gitu. Semoga berkesan dan menarik dan menjadi inspirasi untuk berangkat umroh. Ayo, ayo lihat Ka'bah, lihat Ka'bah. Kopinya udah dingin. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.